Pemirsa, dari 131 korban jiwa dari tragedi di Stadion Kanjuruhan, lebih dari 30 anak menjadi korban. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah memperhatikan anak-anak yang menjadi korban dalam tragedi memilukan tersebut. Lantas apa langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah? Kami akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPAI Retno Listiarti. Mbak Retno, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Mbak. Aman, Mbak Retno, aman. Mbak Retno, sejauh ini data yang kami terima adalah 33 korban kategori anak begitu ya. Nah, apakah data ini sama yang diterima oleh KPAI dan rentang usianya itu dari berapa sampai berapa ya, Mbak Retno? Ya, sebenarnya ini data memang pertama kali diungkapkan oleh KPPA ya, melalui Pak Nahar. Kebetulan saya juga sedang berada di Jawa Timur dan juga menanyakan data yang memang angkanya ternyata memang masih simpang siur. Nah, terkait usia, karena masih simpang siur tadi, memang ini 33 itu usianya anak gitu, jadi di bawah 18 tahun. Itu karena sekarang kan pendataan pada satu nih, ya kemudian ini bisa saja terus bergerak, bisa saja tidak. Dan kami juga sudah menanyakan kenapa terjadi perubahan-perubahan data itu. Ternyatanya salah satunya begini, pada saat satu peristiwa kemudian kan di dunia maya langsung muncul itu banyak keluarga yang datang ketika anaknya kemudian dinyatakan meninggal. Emang langsung dibawa dan banyak orang yang kemudian juga langsung dimakamkan. Itu menjadi problem juga mengenai pendataan maksud saya. Yang kedua adalah nama yang berbeda. Jadi misalnya ketika diangkut pada saat peristiwa itu misalnya namanya Andi misalnya. Lalu setiba di rumah sakit namanya Andi juga atau Adi gitu ya, ada kekeliruan dari N ke ADI menjadi ANDI misalnya. Nah itu kemudian atau pakai nama yang sama. Nah ini dilaporkan juga oleh pihak rumah sakit ke bagian pengumpul data kan. Akhirnya terjadi double gitu. Jadi makanya kenapa berkurang, kenapa bertambah gitu. Itu sebenarnya karena pendataan yang seperti itu. Dan sekarang memang sedang dibenahi. Yang pasti anak-anak ada itu kami menerima. Jadi saya tidak tahu rentangnya, tapi ini sudah pakai by name ya yang saya dapatkan. Misalnya di usia SMP, jadi anak SMP karena ada sekolahnya. Anak-anak ini nggak punya KTP bisa jadi, tapi kemudian diketahui sekolah. Untuk SMP itu ada usia SMP ada 10 di data ini. Kemudian usia SMA dan SMK memang ada 4 tahun. Kemudian usia 4 tahun ya berarti belum sekolah, tapi ada usia SMA dan SMK yang jumlahnya juga belum pasti tapi kami mendapatkan nama ini dengan nama sekolahnya. Jadi sekarang mau koordinasi juga dengan Dinas Pendidikan terkait pendataan ini ya, karena ini SMA dia berada di provinsi. Untuk sementara ya jumlahnya memang 33 tadi. Untuk usia SMP ada 10, kemudian ada yang 4 tahun, lalu sisanya usia SMA dan SMK. Itu sih yang untuk sementara kami dapatkan datanya ya. Dan ini belum angka yang pasti. Ya, masih ada perubahan-perubahan data yang masih mungkin terjadi, Bu Retno. Tapi kalau kita melihat tidak hanya korban anak-anak yang kemudian meninggal dunia, ada juga anak-anak yang kemudian ditinggalkan orang tuanya karena orang tuanya ini meninggal dunia, kemudian ada yang jadi yatim piatu. Tentu ini juga menyisakan rasa trauma untuk anak-anak tersebut, apalagi jika mereka melihat kejadian pada saat malam pertandingan itu secara langsung. Pendampingan seperti apa nanti yang akan KPAI lakukan terhadap anak-anak ini? Iya betul, ini juga angkanya masih simpang siur ya terkait yang anaknya di rumah sakit itu ada data sekarang ini dirawat sekitar 7. Nah itu juga mereka melihat kejadian secara traumatis juga mendapatkan ya secara psikologi. Tapi untuk anak-anak yang selamat dan juga tidak mengalami luka atau masuk kategori luka ringan dan sudah kembali ke keluarganya itu juga ada. Tetapi untuk anak-anak yang tidak ikut terus ayah ibunya meninggal itu juga ada. Nah ini datanya memang bisa diharapkan sebenarnya dari rumah sakit. Artinya pendataannya ini adalah dia usia rentang berapa nih orang tuanya yang meninggal, dan harus ada data kependudukan ya. Ini Dukcapil juga sudah turun sebenarnya. Nanti
di situ diketahui dia punya anak atau tidak, ketika punya anak usia anak atau tidak, dan siapa yang meninggal, ayah, ibu atau kedua-duanya. Nah ini yang sekarang Retno. sedang proses ya untuk didata, jadi Iya. belum by name by Baik, Mbak address, Retno. kecuali yang tadi ditampilkan oleh Metro TV misalnya yang diketahui dengan pasti. Banyak juga Mbak yang Retno, belum mohon diketahui. maaf harus kami potong Mbak Retno karena durasi, tapi kami akan sama-sama kawal terus Mbak Retno. Sampai jumpa di perbincangan berikut dengan Mbak Retno Listiarti. Terima kasih, selamat bertugas kembali Mbak Retno. Assalamualaikum.